Besok hari Jumat, saya mengajar tentang mata pelajaran fikih kelas 7. Baiklah, saya akan mempersiapkan materinya. Silabus mata pelajaran fikih kelas 7 besok saya harus menjelaskan tentang Kadu 4.1 mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadis najis. Saya mengambil materi pokok yang kelihatannya sulit, yaitu materi pokok nomor 4, macam-macam hadas dan tata cara bersuci. Macam-macam hadas dan tata cara bersuci. Tata cara bersuci ada wudu, mandi, tayamum, dan istinja. Besok materinya tentang yaitu tayamum. Dalam tayamum ini anak-anak harus mengetahui tentang pertama syarat-syarat diperbolehkannya tayamum dan tayamum, kemudian rukun-rukun tayamum, tata caranya tayamum, kemudian apa lagi? Dan juga hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Baiklah, syarat-syarat diperbolehkannya tayamum ini metode yang harus saya pakai untuk menjelaskan ini yang cocok. Ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Saya harus menjelaskan kepada anak-anak syarat-syarat diperbolehkannya tayamum, rukun-rukun tayamum, tata cara tayamum, dan juga hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Kemudian anak-anak harus bisa mempraktekkan bagaimana tata caranya bertayamum dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya berikan.
sini dituliskan langkah pertama adalah kita menyisihkan lengan. Kalau lengannya itu lengan panjang. Oke, menyisihkan lengan panjang. Kemudian di sini disuruh niat tayamum. Apa niatnya tayamum ini? Ayo. Letakkan kedua telapak tangan kita di atas jempol. Anggap saja semua yang ada di sini itu berdebu karena di sini tulisannya seperti itu. Kemudian setelah itu kita angkat. Jangan sampai kita memegang begini, tapi kita tidur atau kita gini-ginikan. Katanya di sini. Terus kemudian kita usapkan ke wajah. Seperti layaknya wudhu 3 kali ya, 3 kali. Namun ketika kita meletakkan kedua telapak tangan kita yang kedua dan seterusnya, kita akan di tempat yang berbeda. Tadi kalau di tempat ini, sekarang di tempat ini. Kita lakukan yang tadi. Katakan tadi yang mengucapkan saja sudah ketiga kalinya, sekarang kita mengucapkan ke tangan kita. Nah, untuk mengucapkan ke tangan, caranya seperti ini. Ini dituliskan sampai di sini kita putar, kemudian kita lakukan ke sini. Ini tidak boleh putus. Di sini kita putar lagi, kita lanjutkan sampai sini. Lakukan 3 kali seperti itu. Tapi Mas Abi sudah mempraktekkan ini kalau sudah tahu tata cara saya nanti kalian harus bisa semua ya berpraktek untuk saya. Selanjutnya akan Ibu ajarkan saya tanya. Ya? Iya. Sekarang kita melakukan sesi tanya jawab sebagai evaluasi ya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang dasar tentang tayamum, sudah diterangkan ulang bagaimana cara tayamum. Tentunya adik-adik pasti sudah tahu apa itu tayamum. Betul nggak? Oke, kalau memang betul, jawab pertanyaan saya. Siapa yang bisa nanti dapat nilai. Yang jelas ini dulu aja. Dua pertanyaan dia yang jawab. Pertanyaan pertama. Apa itu tayamum? Bersuci dengan debu. Betul nggak? Bersuci dengan debu. Oke, pertanyaan kedua. Tayamum, kenapa kita melakukan tayamum? Oke. Betul demikian. Jadi kenapa kita bertayamum? Karena pertama tadi alasannya dulu mungkin kita sakit, kita sakit air. Kedua karena tidak adanya air. Begitu ya. Jadi berapa juga dari itu? Pertanyaan ketiga. Pertanyaan terakhir ya. Ini belum jawab soalnya ya. Ini belum jawab. Oke. Pertanyaan ketiga. Sebutkan yang tayamum. Oke, betul seperti itu teman-teman. Jadi oke. Terakhir lagi. Oke, ada pertanyaan. Oke, saya tulis satu. Amin. Oke, karena 3 pertanyaan sudah selesai, maka mungkin ya. Mau tanya? Oh iya, silakan. Seandainya ya ini belum pasir ya. Itu nggak ada airnya. Terus berarti kan kamu nggak bisa. Tapi
Mbak Nurika ini tanya, jika kita ada di air, ada air, tapi air itu najis, maka kita bertayamum atau berwudu dengan air najis seperti itu? Ya, ada yang bisa bilang? Oke. Kalau menurut saya itu nggak boleh Ustaz, soalnya kan airnya itu najis. Sedangkan kalau kita tayamum atau berwudu itu kan harus mensucikan diri. Sekalipun ada air, tapi itu najis sama aja kan kita jadinya najis. Jadi nggak boleh kita lebih baik tayamum aja. Bagaimana Mbak Nurika? Iya, jadi memang ya, jadi kalau kita berwudu itu kan memang harus pakai air suci, ya kan? Air suci yang mensucikan. Kalau airnya najis, ya nggak bisa dipakai untuk mensucikan, tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Maka kita dianjurkan untuk bertayamum. Ada pertanyaan lagi? Kira-kira? Oh, tidak. Oke, kalau tidak ada, maka ya, alhamdulillah ya, kita sudah melakukan kegiatan belajar mengajar. Baik anak-anak, tadi sudah paham tentang materi-materi yang disampaikan tadi? Sudah. Nah, untuk tugas minggu depan, yaitu kalian harus menghafalkan niat tayamum. Nah, tugas kalian di rumah persiapkan materi tentang sholat. Mau itu sholat wajib, sholat sunnah, atau yang lainnya. Karena minggu depan akan dibahas tentang sholat. Itu materinya dalam bentuk apa? Dikumpulkan nggak? Ya, dikumpulkan ya. Kalian kasih materi tentang sholat tadi, itu dirangkum kalian selesai itu. Terus kalau sudah, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sudah. Sudah, kalau gitu kita akhiri pelajaran ini dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah menjelaskan KG 4.1 yaitu tata cara bersuci. 4.1 itu adalah aspek keterampilan. Maka penilaian yang pertama yaitu tunjuk kerja. Kedua, portofolio. Dan yang ketiga yaitu project. Inilah tiga cara penilaian pada aspek keterampilan.